Perkenalkan, saya Dusinta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salu Sabina Azahra Aron. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Video ini kita akan membahas tentang katabolisme asam amino. Tujuan proyek mampu menguasai fondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur proyek: pertama, baca dan pahami materi. Kedua, carilah bahan makanan bersumber protein. Ketiga, dapatkan informasi tentang bahan makanan tersebut. Keempat, videokan. Kelima, buatlah kesimpulan. Terakhir, editing video. Katabolisme asam amino adalah suatu proses pemecahan molekul menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu protein menjadi asam amino untuk digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan karena tubuh tidak bisa menyimpan kedatangan asam amino, atau karena tubuh sangat kekurangan energi yang disebabkan kelaparan yang ekstrim. Adapun struktur asam amino yaitu satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa dari C-alfa. Katabolisme asam amino akan menghasilkan gugus amina, kemudian gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Gugus amina dapat dibebaskan dari asam amino melalui reaksi transminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Terdapat sekitar 12 asam amino yang mengalami reaksi transminasi dalam proses pemecahannya, sedangkan beberapa asam amino lainnya mengalami deaminasi dan dekarboksilasi. Pada saat terjadi reaksi, rangka karbon hasil degradasi asam amino akan memasuki siklus Krebs. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan percobaan kualitatif sederhana pada protein yang bertujuan untuk menentukan kandungan protein pada bahan makanan di sekitaran rumah. Nah, pada percobaan ini, kami akan menggunakan asam asetat yaitu asam cuka, dan juga mengetahui bagaimana ketika protein yang ditambahkan sedikit asam asetat atau asam cuka, maka akan terjadi pengecapan. Dan sebaliknya, jika protein ditambahkan dengan banyak asam asetat, maka akan terjadi koagulasi atau penggumpalan. Nah, fungsi asam cuka itu sendiri yaitu telah diketahui bahwa ion H+ pada CH3COOH akan mengikat terkadang protein sehingga menyebabkan penggumpalan pada protein itu sendiri. Selanjutnya, di sini kami menggunakan putih dan kuning telur. Keduanya juga ditetesi dengan asam cuka masing-masing 10 tetes pada setiap wadah. Setelah 20 menit, terlihat bahwa keduanya sama-sama menggumpal saat diberikan asam asetat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebutir telur juga mengandung protein baik pada putih atau kuningnya. Percobaan yang ketiga. Sini kami menggunakan susu dan biskuit. Berdasarkan kemasannya, susu mengandung 1 gram protein, sedangkan biskuit mengandung 2 gram protein. Pada percobaan ini, bahan makanan dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Selanjutnya, kedua bahan makanan tersebut ditetesi dengan larutan asam cuka dengan jumlah yang sama. Setelah 20 menit, kita bisa melihat bahwa kedua larutan bahan makanan tersebut mengalami pengentalan. Dari sana dapat dilihat bahwa baik biskuit maupun susu mengandung protein. Kesimpulan, katabolisme asam amino merupakan proses pemecahan protein menjadi asam amino untuk menghasilkan energi.
Struktur dari asam amino itu sendiri terdiri dari atom karbon yang mengikat gugus amina, gugus karboksil, gugus hidrogen, dan satu gugus sisa. Dalam proses katabolisme asam amino terdapat beberapa reaksi, yaitu reaksi transminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Untuk menguji suatu bahan makanan mengandung protein atau tidak, kita dapat menambahkan asam cuka ke dalam makanan tersebut. Apabila makanan membentuk gumpalan, maka makanan tersebut mengandung protein.